Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2022 angkatan 79 kelompok 1. Perkenalkan, saya sendiri Nurlita Agnieszta Putri dan ada dua rekan saya, Ahmad Awaludin dan Xenia Permata Dewi. Baik teman-teman, mari kita mulai, kita bahas diskusi tugas isu kontemporer. Nah, isu kontemporer itu sendiri adalah suatu pokok persoalan yang sedang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topic. Untuk teman-teman, apakah ada masukan kita mau bahas isu apa? Silahkan. Kalau dari kita, kalau dari saya sih berhubung kita kerja di pelayanan kesehatan ya. Gimana kalau kita ngangkat isu-isu kontemporer yang mengenai kesehatan? Oke, baik. Bisa ada masukan, Bang Awal? Kalau dari saya sih, kemarin tuh kan baru rilis tuh kayak bulan April kalau nggak salah itu kumpulan hoax vaksin COVID. Jadi laporan isu hoax vaksin itu terdapat dari total itu 460 kasus hoax yang telah dilaporkan. Beberapa diantaranya itu ya ada hoax lowongan pekerjaan, staf vaksinasi, staf pelayanan, sampai ke staf tata usaha yang di Dinkes, terus juga kayak pengaruh vaksin tersebut dan sebagainya. Jadi banyak hoax yang beredar sih kalau untuk isu kesehatan. Jadi isunya yang pertama banyaknya hoax vaksin kali ya. Vaksin COVID ya Bang ya. Baik. Untuk yang kedua, kalau dari kesehatan ibu dan anak yang masih menjadi isu yaitu tingginya angka stunting di Indonesia. Jadi angka stunting di Indonesia itu masih 24% atau masih sekitar 5 jutaan balita yang mengalami stunting. Padahal Presiden Jokowi menargetkan angka di bawah 14%. Jadi masih dibutuhkan inovasi-inovasi yang dapat membantu agar angka stunting itu menurun. Tuh. Ada lagi isu selanjutnya? Kalau dari saya bagian farmasi, ini kan berdasarkan data pengawasan di Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan, adanya ditemukan perkembangan yang masih modus peredaran obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan oleh pembeli remaja laki-laki pada toko kosmetik. Jadi kayak disalahgunakan gitu obat-obat yang tidak bisa dijual bebas. Oke, baik. OOT ya? Berarti masifnya peredaran. Masifnya modus peredaran obat-obat tertentu. Di Kabupaten Tangerang masih banyak ya penjualan obat-obat tertentu ya, dijual sembarangan. Kebanyakan sih yang berkedok toko kosmetik, jadi depannya jual kosmetik, padahal di dalamnya itu menjual obat tertentu yang nggak bisa dijual bebas. Baik, untuk penggunanya siapa pasiennya? Penggunanya sih kalau menurut data kebanyakan pembeli usia remaja. Oh baik, jadi penggunanya juga remaja ya? Di remaja-remaja nih ya. Lalu kita udah menentukan ya 3 isu kontemporer. Yang pertama banyaknya hoax vaksin COVID-19. Yang kedua angka stunting Indonesia tinggi. Lalu yang ketiga masifnya modus peredaran obat-obatan tertentu pada remaja khususnya. Lalu yang ketiga kita menganalisis isu nih menggunakan APKL. Nah, saya ingatkan lagi ya teman-teman, A-nya itu adalah
aktual. Jadi isu yang sedang terjadi, jadi yang sedang trending nih pada saat ini. Itu saya salin dulu ya. Ya. Dua. Baik, untuk yang pertama dari vaksin COVID, bagaimana untuk kalau untuk hoax vaksin COVID untuk aktualnya itu mungkin masih aktual ya, karena ini kan ada lagi ya, akan ada lagi tuh yang untuk vaksin boosternya ya yang keempat. Mungkin dari situ juga ntar muncul lagi nih, bakal muncul lagi hoax-hoax dari masyarakat, entah itu ditanam chip, terus juga entah itu ada kandungan-kandungan apa yang dari vaksin Pfizer-nya atau dan sebagainya. Kayaknya kalau untuk aktual masih aktual ya untuk hoax vaksin COVID ini. Baik. Tenaga kesehatan juga akan di booster lagi ya Bang ya? Nah, sebenarnya. iya, jadi kan begitu muncul ada booster vaksin lagi, terus juga pasti dengan berjalannya pasti ada juga nih hoaxnya juga bakal tumbuh juga dari masyarakat. Baik. Kalau untuk angka stunting di 5 Indonesia, kali ya? Baik 5 ya. Untuk angka stunting di Indonesia tinggi, aktual, pasti aktual ya, karena memang itu menjadi program prioritas Ya, dari negara betul. Indonesia. Jadi stunting aktualnya nilainya 5. Lagi jadi fokus. Untuk OOT, obat-obatan tertentu bagaimana, Kak Senia? OOT kan masih banyak ditemukan toko kosmetik tanpa kewenangan untuk menjual OOT ya, yang tidak memiliki izin sebagai apotik. Jadi saya ngasih nilai aktual itu 5 aja. Baik, jadi 5 Ya, ya. isunya juga lagi berkembang jadi isu penting juga untuk bagian informasi ya katanya ya. Iya. Ya. Lalu untuk yang P itu adalah problematik. Pilih isu yang masalahnya mendesak sehingga perlu berbagai upaya alternatif untuk mencari jalan keluarnya. Kalau apa tadi? P ya? Iya, isu yang masalahnya mendesak sehingga perlu mencari jalan keluarnya. Kalau mendesak hoax vaksin COVID sebenarnya sih ya udah ada ya dari 2 tahun lalu, kurang lebih 2 tahun lalu hoax ini udah ada gitu dari munculnya mau ada vaksinasi. Nah, tapi kayaknya mungkin itu juga udah ditanggulangi atau diberikan inovasi oleh pemerintah sendiri ya, kayak masuk mall harus pakai sertifikat vaksin dan sebagainya, kayaknya udah ditanggulangi juga sih ya sama pemerintah. Jadi kayaknya 3 kali ya. Oke ya Bang ya. Baik. Yang kedua ya, dari vaksin. Baik. Untuk angka stunting di Indonesia problematiknya pasti dibutuhkan ya inovasi segera. Cuman masih sih untuk di dinas kesehatannya inovasi-inovasi dan banyak sudah gerakan-gerakan tenaga kesehatan untuk meningkatkan cakupan angka stunting ini gitu. Jadi kalau yang di stunting mungkin nilainya 4. Untuk yang obat-obatan tertentu bagaimana Kak Sania? Kan untuk problematikanya OOT kan banyak pembeli laki-laki remaja yang membeli ya. Jadi perlu untuk mencegahnya meluasnya pelanggaran peredaran OOT itu harus kita melindungi dari obat-obat yang membahayakan tersebut. Jadi saya kasih nilainya 5. Iya sih. Bisa ini ya. Untuk kedepannya juga sih ya, untuk usia-usia remaja harus ditanggulangi sih. Baik. Bahaya ya nanti kalau misalnya jadinya kenapsa. Lalu yang ketiga halayak, yaitu menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau dari hoax vaksin COVID, bagaimana Bang?
Kalau dari hoax vaksin COVID untuk menyangkut hajat orang banyak sih penting ya, karena emang ini kan ada mungkin dari mulut ke mulut gitu tentang hoax vaksin ini. Jadi ada yang tadinya mau sehingga juga tadi jadi akhirnya nggak mau, atau kemakan hoax akhirnya berpengaruh dengan pemikiran dia. Nah, itu kayaknya penting juga ya, 4 kali ya. Baik. Untuk ininya nih, Kak-nya. Baik. Untuk angka stunting, kasus stunting di Indonesia mungkin angkanya 4 karena memang nantinya balita yang stunting ini bisa mempengaruhi generasi selanjutnya. Gitu. Untuk yang obat-obatan tertentu, Kak Sania? Ya, untuk kekhayalakan OT itu kan namanya penggunaan obat-obat tertentu kan yang bekerja pada susunan saraf pusat ya. Tanpa diawasi oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dapat memberikan efek negatif pada kesehatan kayak tergantungan atau istilahnya nge-fly. Jadi saya kasih nilai 4. Baik. Lalu yang L itu layak. Artinya isu memiliki kriteria logis, pantas, dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, dan kewenangan. Untuk yang pertama, hoax vaksin COVID. Kalau untuk layaknya 4 kali ya, karena dia tadi yang berpengaruh tadi, dari hoax ini juga berpengaruh dengan kesehatan orang yang tadinya untuk kekebalan tubuh, akhirnya dia tidak memilih untuk tidak vaksin, jadinya tidak ada kekebalan dalam tubuhnya. 4 kali ya. Baik. Masih penting juga. Baik. Untuk kasus stunting mungkin angkanya juga 4 karena memang sesuai dengan tugas kita sebagai tenaga kesehatan untuk menanggulangi stunting tersebut. Untuk obat-obatan tertentu, Kak Sintia? Nah, untuk OT sepertinya harus ditemukan pemecahan masalahnya. Jadi saya kasih nilai 5. Baik. Ya. Oke, kita totalkan ya teman-teman. Yang kasus pertama ada 16, kasus kedua stunting ada 17, dan obat-obatan tertentu 19. Jadi rankingnya, yang ranking pertama itu OT ya. OT, obat-obatan tertentu. Baik. Lalu karena tadi untuk di bagian aktualnya ya, dari bagian T-nya ya, yang besar problematiknya. OT-nya. Ya. Karena sangat berpengaruh pada generasi selanjutnya remaja-remaja tersebut. Belum ada juga mungkin solusi-solusinya. Ayolah. Iya. Belum terlalu booming ini ya, Bang. Nah, iya. Mungkin kayaknya masih asing terdengar ya. Iya. Iya. Oke. Untuk selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu analisis fishbone untuk mencari penyebab isu. Tadi sudah ketahui ya, yang ranking 1 itu tentang OOT. Kira-kira untuk permasalahan di alatnya terhadap masifnya dari manusia dulu aja kali ya? Ya, dari manusianya. Gimana, Bang? Dari manusia dulu aja kali ya? Baik. Kurangnya pengetahuan masyarakat atau remaja ya? Ya, dari banyak, mungkin remaja kan masih belum teredukasi ya. Jadi pengetahuannya mungkin kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya pengetahuan remaja tentang risiko penyalahgunaan obat-obatan tertentu. Jadi fokusnya ke remaja aja ya, karena banyak penggunaannya yang remaja. Baik. Tentang risiko.
Ada lagi yang dari kasus manusianya? Mungkin karena remaja Rasa ingin tahu ini, ya. ya betul, rasa ingin tahunya dan ingin mencobanya tinggi. Nah, iya. Usia-usia remaja tuh lagi pengen-pengennya. Baik, selanjutnya untuk dari lingkungannya. Ada masukan teman-teman? Lingkungan. Kan kalau tadi kan banyaknya pedagang ya, banyaknya perdagangan yang apa tadi ya, perkembangan peredaran obat-obatannya pasti kan pedagang tuh. Mungkin Baik. masih banyak pedagang yang obat-obatan tertentu yang di luar pengawasan kali ya. Jadi pedagang OOT yang masih banyak. Baik. Yang ilegal ya, Bang ya. Ya, mungkin ilegal ya. Ada lagi, teman-teman? Kurangnya media informasi tentang OOT. Media informasi. Mungkin nanti Masuknya masuknya ke di mana? Masyarakat masih banyak yang tidak tahu atau tidak peduli. Masyarakat, iya, sudah oh kurangnya jadi pengetahuan. Masyarakat atau remaja ya? masyarakat nggak peduli kali ya, ini kali ya apa namanya, Ya. jadi banyak nggak melaporkan gitu apa ya di lingkungan itu. Baik. Apa tuh Mbak? Ada lagi teman-teman yang lingkungan? Mungkin harus Kalau diawasi pengawasan juga masuk ya. kemana ya? Peredaran Iya, obat-obatan pengawasan itu tuh kan masuk harusnya kemana? ada pengawas. Jadi mungkin dari dinas kesehatannya masih minim pengawasannya. Betul. Tentang perizinannya mungkin ya boleh atau enggaknya Harusnya ada sistem di perdagangan seperti apotekernya apa deh ya? kayak gitu. Nggak dijual di warung-warung. Iya kan kalau toko kosmetik itu nggak ada apotekernya. Iya, betul. Milik biasa, orang biasa. Untuk selanjutnya, alat. Ada masukan teman-teman yang berpengaruh terhadap masifnya OOT. Kayak tadi kurangnya media informasi ya tentang OOT. Iya, kurangnya media informasi tentang bahaya obat-obatan di media sosial juga kurang booming. Yang kedua, silahkan. Kalau penyalahgunaan teknologi, Bisa, kayak Mas. remaja kan banyak nih. Pasti kan sekarang kan zamannya media sosial, terus mungkin banyak apalah tontonan atau apa, jadi penyalahgunaan teknologi sehingga mereka rasa ingin tahunya lebih gitu untuk obat-obatan tertentu ini. Baik. Untuk yang terakhir, metode apa nih Mbak Nurlita metodenya? metodenya mungkin dari proses penyuluhan Penyuluhan ya. kali ya. Dari petugas Bisa jadi kesehatannya. dari tenaga kesehatan, dari kader-kadernya ya. Jadi kurang Pengawasan masuk ke remaja. Penyuluhan tentang kesehatan kurang maksimal kali untuk ke remajanya. Memang kurang sih ya biasanya. Biasanya cuma ke orang-orang sakit. Iya. Karena kader-kadernya mungkin karena kader-kadernya udah tua. Sudah berumur. Ya. Oke. Untuk selanjutnya kita mencari isu prioritas yang tadi sudah kita bahas dengan analisis USG. Saya salin dulu teman-teman. Rasa ingin tahu.
Penyalahgunaan. Lalu yang ketiga, bisa dibantu teman-teman? Gimana nih? Yang ketiga, Penyalahgunaan penyuluhan teknologi. Belum tentang kesehatan belum maksimal. Kurangnya kan masyarakat atau remaja kurangnya pengetahuan tentang risiko penyalahgunaan OOT. Terus tadi ada remaja mempunyai rasa ingin tahu dan mencoba tinggi. Apalagi tadi Mbak? pedagang OOT, Oh iya, banyaknya pedagang OOT. Terus banyak juga masyarakat yang tidak peduli mungkin dari lingkungan. mungkin karena tidak Sebenarnya tahu. tahu. Tahu tapi diam Iya. aja. Ya ada juga mungkin yang tahu perdagangan itu, tapi ya. Ya udahlah gitu ya. Yang kayak Terus terakhir tuh kurang efektif ya, kurang efektif pengawasan dari Dinkes. Apa tuh? minimnya pengawasan dari atau BP. Baik teman-teman, ini ya isu-isu yang tadi kita analisa, kita nilai menggunakan USG. U-nya urgensi, S-nya seriousness, sama G-nya growth. Urgensi itu seberapa mendesak sih suatu isu harus dibahas. Lalu yang seriousness, seberapa serius sih akibat yang ditimbulkan gitu. Lalu yang growth, seberapa besar sih kemungkinan memburuknya isu kalau misalnya isu tersebut dibiarkan. Dari yang pertama, kurangnya media tentang OOT. Ini angka ya Mbak ya? Angka. Semakin besar, semakin urgent, semakin serius, dan semakin harus cepat ditangani. Kalau kurangnya ya. kurangnya 1 sampai berapa? 1 sampai 5. 1 sampai 5. Mungkin yang 5. Kalau kurangnya media, pengetahuan paling penting sih sebenarnya ya. Iya, betul. Ini dijabarin dulu di pertama apa gimana? Nilainya nggak sih? Pengetahuan sih yang paling penting sebenarnya. Pengetahuan, terus pengawasan dari Dinkes yang kedua ya Bang ya. Iya, tapi 4 kali ya. Sebenarnya sih udah ada kali pengawasannya. Ya. Tapi cuma ada kemudian aja yang nakal-nakal ini. Ada tindak lanjutnya juga. Iya, sebenarnya udah ada pengawasan ya Mbak ya. Iya. Ini nih. Selanjutnya teman-teman. 4 kali ya tapi ya. Baik. Untuk kurangnya media. Terus masyarakat nggak peduli juga. Gimana Bang Wal? 3 kali ya. Yang mana? Kurangnya media 3 kali ya. Baik. Kurangnya media. 3, penyuluhan penyalahgunaan teknologi. 2 kali ya. Berapa? Kayaknya kurang. Iya. Kurang urgent. Apa? Ya. Penyuluhan tentang kesehatan belum maksimal. Ini harus dimaksimalkan. Ini penting juga nih. 4. Iya. 4 kali ya. Remaja mempunyai rasa ingin tahu dan mencobanya tinggi. 5 kali ya? 5 apa berapa? Kalau ini sih memang udah nalurinya sih kayaknya Kak Senia. Tinggal kita arahkan aja nih tentang penyuluhan mungkin gitu. Gimana? Iya. Iya, ini nyambung nih sama yang tadi tuh 5 tuh. Berarti 3 aja ya. Ya. Jadi kita urgent itu lebih ke pengetahuannya dia. Oh ya, 3 boleh.
Oke. Terus banyaknya pedagang OOT yang ilegal. Agensi. Hmm. Sebenarnya 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 urgent. urgent sih kalau ada pengawasan gitu ya. Ya, apa ya? Ya ini ya bener sih. 3 ya Bang. Tapi sebenarnya lebih ke 3 aja kali ya, karena kita fokusnya lebih ke remajanya dulu Oke. nih. Kalau pegangan kan OT ini kan emang sebenarnya boleh, tapi untuk orang-orang tertentu kan. Iya. ya Instansi tertentu. dalam dosis tertentu juga sih. Maksudnya dokter yang udah ada terapi. Ya. Baik. Untuk yang ketujuh, masyarakat tidak peduli. Harusnya ada dukungan dari lingkungan. Penting juga sih sebenarnya kita bangun dari lingkungannya ya. Iya, lingkungannya dulu nih. 4 ya Bang. 4 ya. Oke. Jadi kita bentuk lingkungannya dulu nih supaya peduli tentang isu ini gitu. Baik. Untuk seriousness, seberapa serius akibat yang ditimbulkan? Untuk yang pertama, kurangnya media tentang OOT, obat-obatan tertentu. Serius yang ditimbulkan dari Maaf Kak. kurangnya. Ya, gimana Kak sini? Kak, maaf Kak. Ini zoom-nya udah mau habis nih. 10 menit akan berakhir. Berapa menit lagi? Kurang berapa menit lagi Kak sini ya? Ini sih ada warningnya akan berakhir 10 menit. Ya udah, Yuk kita percepat aja ya teman-teman. Untuk seriousness-nya. Sebenarnya yang untuk seriusnya itu ya tetap lagi ya yang tadi yang kurangnya pengetahuan ya. 5 kali ya. Baik, ini 5. Terus untuk media sih, media kurang, media dan teknologi 2 kali ya. Teknologi yang lainnya. Iya, dua aja kali ya. baik, terus kesehatan penyuluhan 3. Kesehatan 3 lah ya. Remaja yang ingin tahu, rasa ingin tahunya 3 atau berapa? Dia kan serius Apa ya. tuh? Kan serius itu seberapa serius suatu isu harus dibahas. 3 aja ya. Remaja mencari tahu dan tiba-tiba. 3. Oke. 3 sedang harus dibahas juga. OOT. Pedagang sama kayak tadi aja tuh urgentnya 3 kayaknya deh. Masyarakat tidak peduli. 3 kali ya. Ini Iya 3. kita fokusin ke pengawasan Dinkes aja ya Bang ya, 4 ya. Oke. Iya. Untuk yang growth, berapa besar kemungkinan memburuknya kalau nggak ditanggulangi segera? Memburuknya kalau nggak ditangani. Kalau 3 pengetahuan ya. Penting tuh. Pengetahuan 4 oke. Growth-nya. Terus yang Dinkes juga tuh pengawasan juga penting. Kalau nggak dibiarin ya bakal ini juga 4 kali ya. Baik, 4. Banyaknya pedagang OOT-nya juga kayaknya. 4 ya. Kalau kebanyakan pedagang kan jadi memburuk ya pendistribusiannya. Ya, betul kalau dibiarkan. Baik. Masyarakat yang tidak peduli. 2 ya nanti kita. Ini sih sebenarnya kalau apa ya? Iya sih kalau gede, cuman kalau untuk dibiarkan kita lebih di Dinkesnya dulu aja. 3 kali ya. 2. 2 atau 3. Kurangnya media informasi yang atas 3. Yang atas 3. Baik, penyalahgunaan teknologi 3 juga kali ya. Oke. Penyuluhan kesehatan yang belum maksimal. Kalau dibiarin 4 atau 3 mungkin. 3 ya. Karena emang belum, sebenarnya udah ada, cuman kurang maksimal aja. Kurang maksimal aja. Remaja ingin tahu, keingintahuan remaja. Ya memang sudah dari sananya ya. Ya, tinggal diarahkan aja. Oke, kita total ya teman-teman.
Apa tuh? Pertama ini 9, 9, 3, 3, 9, 7, 7, 7 ya? 7, 11, 11, 11, 14, 14, 8, 3, 3, 2, 8, 10, 10, 9, 9, 12. 12. Oke, jadi yang Jadi itu ini 2, pengawasan sama pengetahuan ya, sama penyuluhan. 3, 4, 5, 5, 6, 7. Baik. Jadi Lanjut. isu prioritasnya itu kurangnya pengetahuan masyarakat dan remaja tentang resiko penyalahgunaan. Untuk alternatif solusinya, ada masukan teman-teman? Apa tuh? Untuk menentukan alternatif ya? Ya, untuk ini meningkatkan pengetahuan masyarakat dan remaja tentang resiko penyalahgunaan. Alternatifnya Yang pertama mungkin memberikan sanksi pada penjual ya, Baik. kan sanksi dari dinas. Jadi dinas memberi jadi kalau sanksi ada pada pas pengawasan ya, begitu pengawasan kalau emang ada terbukti untuk ada yang penyalahgunaan jadi ada penyegelan dari dinas. Iya. Yang kedua, membuat posyandu aja. Baik. Jadi selama ini kan mungkin posyandu itu kan untuk anak balita sama orang lansia ya, posyandu lansia ya. Ibu hamil. Jadi kalau yang remaja iya, jadi kan mungkin yang remaja ini terabaikan. Jadi pengetahuan tentang edukasi tentang kesehatannya kurang. Jadi ya. Lalu yang ketiga? Ya media tadi ya, media juga kurang ya. Penjualan media ya. Buat ini enggak ya? Apa Leaflet. leaflet tentang informasi pengertiannya? Bisa ditempel di sekolah atau di media sosial. Baik, mau dibantu teman-teman untuk pengisian efektivitas, kemudahan, dan biaya. Kalau berarti efektifnya sih kurang apa ya? Sedang aja sih, maksudnya 3 kali ya. 3. Kurang terlalu. Untuk posyandu remaja 5. Ini harus ya, 5. Sebenarnya kalau tingkat efektif posyandu remaja itu sangat efektif ya. Kalau emang ada di setiap RW atau desa. Jadi ini kan bisa penyuluhan, bisa periksa kesehatan di situ kali ya. Jadi pengetahuan dia juga tentang kesehatan juga. Oke, 5 ya Bang? Ya, leaflet info OOT. Memberikan sanksi. Sanksi kan 3 tadi. Leafletnya? Udah. Leafletnya 3 kali ya? 3. Leaflet 3 kali ya. Untuk kemudahannya? Kemudahan untuk memberikan sanksi sebenarnya kurang ya, karena begitu banyak prosedur yang harus harus bekerja sama lain juga kayak sektornya. Sama nilainya mau berapa teman-teman? Mengingat waktu. Berapa? 2 kali ya? 2. 2 enggak? Posyandu remaja. Posyandu remaja kemudahannya sebenarnya sih kalau lintas sektor yang mendukung mudah sih ya, tapi kan ada aja gitu yang nah nanti kita 3 kali ya untuk kemudahan bikin kader remaja aja biar bikin kader remaja dan sebagainya. Oke, 4. 3 kali ya? 3 susah gampang. Apa 4? susah gampang. 3. Leaflet. Membuat leaflet mudah ya. 4. Biayanya? Kalau biaya tuh lebih mahal, lebih bagus atau gimana? Lebih murah, lebih bagus gitu? Lebih murah, lebih bagus. Lebih murah, lebih bagus. Berarti kalau untuk biayanya lebih mahal, Berarti berapa? 2 kali ya?
2, oke, karena mungkin lintas sektor. Iya. Membuat posyandu remaja, karena memang ini sudah ada anggarannya sih Bang, kalau di desa-desa itu posyandu tinggal pembuatan posyandu remajanya aja. 4 mungkin ya. Oke, kita mulai lagi ya teman-teman. Tadi terjeda karena memang waktunya habis. Untuk Oke. untuk alternatif solusi yang memberikan sanksi pada pedagang obat-obatan tertentu, efektivitasnya menurutku diganti 4 deh. Karena emang efektif sih kalau misalnya nanti ada sanksi gitu. Betul. 4 ya teman-teman. Oke, terus untuk yang leaflet biayanya Ya, Leaflet 3 kali ya, karena dia emang butuh biaya juga kan, butuh biaya lebih. baik. ya. Jadi kita total terus untuk biaya yang sanksi juga kan kita nggak ini sih Bang, nggak mengeluarkan biaya. Kita cukup mungkin bersurat kepada dinas kesehatan. Iya. Tuh, kita ganti ya. Enggak. Berapa tuh? 4 apa 3? 4 boleh. Untuk kemudahannya Kemudahan udah bener itu kayaknya 332 ya? Apa gimana? baik. Jadi kita total ya teman-teman. Yang pertama memberikan sanksi totalnya 9. Terus untuk membuat posyandu remaja totalnya 12. Membuat leaflet totalnya 10. Baik. Jadi alternatif solusi yang kita gunakan yaitu membuat posyandu remaja. Ya karena emang bisa di situ sih untuk penyuluhan, terus juga untuk lingkungannya jadi paham. Baik. Tadi kan banyak dari lingkungan, dari Dari obat ilegal. Baik. Jadi nanti di posyandu remaja juga kita bakal buat kadernya kader remaja ya Bang ya? Iya bisa jadi. Jadi mereka sendirilah yang bikin, terus juga dia kan pinter kan bikin media informasi, bikin apalah untuk kebutuhan lebih menarik gitu untuk ininya. Berarti nanti di posyandu remaja ada kesehatan dan promosi kesehatan. Yang tujuannya agar remaja tersebut agar lebih apa ya, lebih teredukasi tentang kesehatan, lebih bertanggung jawab, lebih teredukasi dan bertanggung jawab atas tentang kesehatan, terus ya peduli dengan kesehatan, apa ya, melindungi pergaulan bebas juga nggak sih kalau misalnya ya ada posyandu remaja ini? dari pergaulan bebas, dari terus juga kriminalitas. Mungkin kan kalau remaja ini kan belum punya uang kan untuk mendapatkan OT ini kan. Baik. Akhirnya terus mungkin misalkan dia mau pengangguran, terjadi kriminalitas, Apsa. Kriminalitas itu kan. Baik. Ada yang perlu ditambahkan teman-teman? itu aja ya untuk
Jadi untuk kesimpulan alternatif solusi terhadap isu yang tadi terpilih, yaitu pembuatan posyandu remaja. Nah, nanti di posyandu remaja itu nanti dibentuk kader remaja yang tujuannya untuk agar remajanya itu tertarik nih datang ke posyandu. Nah, di posyandu itu nanti ada dilakukan pemeriksaan kesehatan, promosi kesehatan. Nah, tujuannya agar remaja tersebut lebih teredukasi nih tentang kesehatan dan bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri. Itu khususnya untuk melindungi remaja dari pergaulan bebas, kriminalitas dan nafsa. Itu. Oke, ada masukan lagi teman-teman yang perlu dibahas atau ditambahkan? Nggak ada sih. Jadi karena tadi isunya itu emang remaja ya yang banyak menggunakan OOT ini kan. Iya, betul. Jadi OOT jadi kita ini fokus ke remaja. Ya. Jadi remaja OOT ini banyak marak ya diperdagangkan, tapi lebih mirisnya lagi yang paling banyak beli adalah remajanya. Nah, itu. Jadi mungkin kita harus mengedukasi tentang tadi kan udah banyak ininya kan problem solvingnya. Jadi balik ke remaja. Cukup sih kayaknya. Oke, Kak Senia ada yang mau ditambahkan? Sepertinya sudah cukup. Baik, jika sudah cukup diskusi isu kontemporer ini, saya tutup teman-teman. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.